Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Melina Rosiana dari Pendidikan Geografi Angkatan 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Geologi Lingkungan dan di video kali ini saya akan membahas salah satu hasil dari pertambangan jenis mineral non-logam. Jadi jangan kemana-mana. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita akan ngebahas hasil pertambangan yang berupa mineral non-logam. Mungkin dari teman-teman pernah menggunakan hasil olahan dari salah satu jenis mineral non-logam ini di kehidupan sehari teman-teman. Atau mungkin teman-teman justru pernah lihat mentahannya seperti apa. Tapi sebelum membahas itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan mineral. Jadi sebenarnya apa itu mineral? Tidak. Bukan ini yang saya maksud. Jadi mineral menurut Wikipedia adalah padatan senyawa kimia yang homogen dan bersifat non-organik, yang memiliki bentuk teratur dan terbentuk secara alami. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral, mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, serta susunan kristal teratur atau gabungannya membentuk batuan, baik bentuk lepas ataupun pandu. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya Potter dan Robinson pada tahun 1977, mineral adalah suatu bahan atau zat yang homogen dan mempunyai komposisi kimia tertentu, atau dalam batas-batas dan mempunyai sifat-sifat yang tetap, dibentuk di alam dan bukan hasil suatu kejadian di atas kehidupan. Jadi, mineral merupakan suatu unsur yang terbentuk di alam dan memiliki sifat-sifat tertentu. Dalam geologi, mineral merupakan unsur pembentuk batuan yang berada dalam kerak bumi dan bersifat homogen, fisik maupun kimiawinya. Mineral merupakan persenyawaan anorganik asli serta mempunyai susunan kimia yang tetap. Saya lupa. Perlu teman-teman ketahui juga, mineral ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu mineral logam dan juga mineral non-logam. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal apa itu mineral non-logam. So, let's check this out. Mineral non-logam menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral. Mineral non-logam adalah kelompok mineral yang tidak termasuk mineral logam, seperti batu bara maupun mineral energi lainnya. Jadi, mineral non-logam biasa disebut dengan bahan galian non-logam. Mineral ini termasuk bahan yang mudah dicari oleh para pengusaha, karena dalam pengolahannya tidak membutuhkan modal yang besar, teknologi yang digunakan pun cenderung sederhana, dan waktu untuk mengeksplorasi lebih singkat, sehingga cocok untuk mendorong perekonomian. Nah, kita masuk ke jenis-jenis mineral non-logam. Teman-teman silakan simak tabelnya. Teman-teman pasti udah lihat kan tabel dari jenis mineral non-logam yang sudah saya tayangkan sebelumnya. Ternyata jenis dari mineral non-logam ini sangat varian dan banyak sekali ya. Tapi di video kali ini saya akan bahas salah satu jenis mineral non-logam yang mungkin teman-teman pernah menggunakan hasil olahannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan kemana-mana. Tapi tunggu dulu. Just for your information, sebenarnya jenis mineral non-logam ini secara garis besar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4
tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dipergunakan istilah mineral bukan logam dan batuan. Bahan galian bukan logam menurut SMI strip 13, strip 4688, strip 1998 dibedakan menjadi 4. Yang pertama, bahan bangunan yang banyak dipakai dalam industri bangunan atau konstruksi dan ornamen. Yang kedua, mineral industri yang banyak dipakai di industri pupuk, kertas, plastik, cat, peternakan, pertanian, kosmetika, farmasi, dan kimia. Yang ketiga, bahan keramik yang sering dipakai dalam industri keramik, refraktori, gerabah, dan gelas. Dan yang keempat yaitu batu mulia yang sering digunakan dalam industri perhiasan dan kerajinan. Sesuai dengan apa yang tadi saya bicarakan, saya akan ngebahas salah satu jenis mineral non-logam secara tuntas. Jadi apa yang saya akan bahas? Yang saya akan bahas adalah sulfur atau belerang. Nah, apa itu sulfur atau belerang? Menurut Wikipedia, belerang atau sulfur adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Belerang merupakan unsur non-logam yang tidak berasa. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristal kuning. Jadi, siklus sulfur dimulai dari dalam tanah, yaitu ketika ion-ion sulfat diserap oleh akar dan dimetabolisme jadi penyusun protein dalam tubuh tumbuhan. Ketika hewan dan manusia memakan tumbuhan, protein tersebut akan berpindah ke tubuh manusia. Dari tubuh manusia, senyawa sulfur mengalami metabolisme, yang sisa-sisa hasil metabolisme tersebut diuraikan oleh bakteri dalam lambung berupa gas. Salah satu zat yang terkandung dalam gas tersebutlah adalah sulfur. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan berikut ini. Belerang banyak terdapat di kerak bumi. Belerang dapat diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat. Sulfur diperlukan dalam sintesis senyawa protein. Sulfat dalam tanah diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya digunakan untuk sintesis protein. Melalui rantai makanan, sulfur berpindah ke konsumen. Jika organisme mati, senyawa sulfur dalam organisme akan terurai secara anaerob, membentuk sulfat kembali. Dan bila penguraian berlangsung secara anaerob, menghasilkan gas sulfur dan sulfida. Gas sulfur dan sulfida juga berasal dari hasil reduksi senyawa sulfat secara anaerob oleh bakteri pereduksi sulfur. Oleh bakteri sulfur, gas sulfur dan sulfida di udara dioksidasi menghasilkan sulfur. Selanjutnya, sulfur dioksidasi lagi membentuk sulfat dalam tanah. Proses terjadinya sulfur akibat dari proses pembakaran bahan bakar fosil batu bara atau terjadinya akibat adanya aktivitas gunung berapi, lalu asapnya akan naik ke atmosfer atau udara. Sulfur oksida itu akan berada di awan yang menjadi hidroloid air membentuk H2SO4. Awan akan mengalami kondensasi yang akhirnya menurunkan hujan yang dikenal dengan hujan asam. Air hujan itu akan masuk ke dalam tanah yang akan diubah menjadi sulfat yang sangat penting untuk tumbuhan. Sulfat hanya terdapat dalam bentuk anorganik yaitu SO42-. Sulfat ini yang mampu berpindah dari bumi atau alam ke tubuh tumbuhan melalui penyerapan sulfat oleh akar. Belerang akan direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan membentuk sulfur oksida atau hidrogen sulfida. Sekarang kita akan masuk ke bahasan yaitu fungsi dari belerang atau sulfur ini bagi kehidupan sehari-hari. Wah, ternyata manfaatnya sangat banyak sekali loh teman-teman. Yang pertama ada untuk bahan pembersih air. Belerang dapat merubah karakteristik air sehingga sangat berguna bagi perusahaan pengelolaan air. Belerang tersebut dapat menetralkan air keruh yang mengandung berbagai jenis bibit kuman. Namun, belerang yang digunakan yaitu yang sudah berbentuk sulfat yang memiliki warna putih seperti bentuk kristal. Ada yang kedua, digunakan untuk produksi baja. Dalam produksi pengolahan baja, membutuhkan panas hingga 1500 derajat Celcius. Untuk itu dibutuhkan belerang agar panas bisa maksimal dan ditambah sumber panas lainnya seperti minyak bumi atau timah. Penambahan bubuk belerang juga membuat baja lebih mudah dibentuk menjadi komponen yang lebih kecil. Yang ketiga, untuk bahan pembuatan korek api. Belerang merupakan bahan utama untuk pembuatan korek api.
Ini dikarenakan adanya asam sulfat yang berwarna lebih gelap dan mengkilap dapat memicu panas yang sangat tinggi sehingga menimbulkan percikan api. Untuk batangnya digunakan kayu api pinus. Selain itu, yang keempat ada untuk komponen produksi pupuk. Belerang yang berasal dari sumber alam tidak dapat digunakan secara langsung nih teman-teman, tapi harus dirubah dengan metode proses pembakaran khusus ke dalam bentuk asam sulfat. Setelah berbentuk asam sulfat, maka bisa digunakan untuk campuran pembuatan beberapa jenis pupuk pertanian, contohnya fosfat dan amonium sulfat. Manfaat selanjutnya yaitu untuk campuran bahan pembuatan aspal. Nih siapa yang belum tahu kalau belerang itu biasanya digunakan untuk campuran bahan pembuatan aspal. Salah satunya bahan yang digunakan dalam produksi aspal yaitu belerang ini. Aspal yang didapat dari sumber alam harus melewati bahan pengolahan. Pemberian belerang membuat lapisan aspal menjadi bersifat mengikat, lebih elastis, dan meningkatkan kualitas aspal, sehingga aspal menjadi tahan lama dalam aplikasi pembuatan jalan raya. Nah, selanjutnya belerang itu dapat digunakan untuk campuran bahan pewarna. Sifat belerang yang mempunyai warna kuning cerah dan bau yang menyengat bisa diolah menjadi asam sulfat. Kemudian diolah menjadi komponen bubuk utama dalam zat pewarna. Jenis pewarna yang menggunakan asam sulfat yaitu pewarna kimia untuk plastik, pewarna tekstil, dan semua benda kimia seperti serat dan kertas. Selanjutnya, belerang diproduksi asam sulfat. Dalam produksi asam sulfat ini, belerang dapat diolah menjadi bahan khusus yang dimanfaatkan untuk komponen bahan kimia pada industri produk kimia, tekstil, dan bahan peledak. Cara memproduksi asam sulfat biasanya memanfaatkan oksigen pada proses pemberian lapisan pada tambang belerang. Selanjutnya, untuk bahan utama disinfektan. Belerang juga bermanfaat untuk pertanian karena belerang merupakan bahan utama dalam pembuatan produksi disinfektan yang dapat mencegah timbulnya hama, penyakit, dan mencegah kerusakan. Tidak hanya itu, produksi disinfektan ini juga dapat menyuburkan tanaman. Siapa yang belum tahu kalau belerang atau sulfur ini biasanya digunakan untuk campuran bahan kosmetik? Jika selama ini kamu mengetahui bahan kosmetik hanya berasal dari ekstrak buah-buahan saja atau ekstrak sayuran, maka perlu kamu ketahui juga jika belerang dapat digunakan sebagai bahan kosmetik atau produk perawatan kecantikan. Hal ini disebabkan karena adanya kandungan senyawa di dalam belerang yang dapat membunuh kuman yang menyebabkan jerawat, virus penyebab kudis, dan penyakit kulit lain. Bahkan belerang dapat membunuh jamur penyebab panu, kudis, dan kurap karena mengandung zat karetolitik. Dan yang terakhir, ada pengobatan penyakit. Tidak hanya untuk industri, belerang juga dapat bermanfaat untuk mengobati beberapa jenis penyakit, di antaranya luka bakar, luka luar, ambeien, dan penyakit tulang. Untuk pemakaian sebagai obat pada beberapa jenis penyakit harus dilakukan dengan prosedur khusus nih, karena belerang bukan untuk obat dalam dan tidak boleh masuk ke saluran pencernaan. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari jenis mineral non-logam ini, yaitu belerang atau sulfur. Nah, tapi hanya itu yang dapat saya bagikan di video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran di dalam video kali ini. Saya Melina dan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.